Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal dalam tradisi Kabanti pada masyarakat Muna. Kabanti Muna adalah salah satu seni tradisi lokal dalam bentuk seni pertunjukan. Seni pertunjukan Kabanti ini merupakan media komunikasi tradisional pada masyarakat etnis Muna. Kabanti sebagai salah satu jenis karya sastra berarti syair, puisi, atau nyanyian. Bahasa Muna merupakan pendukung kebudayaan daerah Muna yang sampai sekarang masih dipakai sebagai alat komunikasi bagi masyarakat Muna di Kabupaten Muna. Dan di samping sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa Muna juga berfungsi sebagai media sastra yang diungkapkan dalam pantun, nyanyian, atau pepatah. Ada bentuk-bentuk Kabanti yang berkembang pada masyarakat Muna sangat beragam, seperti diuraikan sebagai berikut. 1. Kabanti Kantola, yaitu Kabanti yang digunakan pada waktu bermain kantola. Kantola adalah sejenis permainan tradisional di mana para pemain berdiri berhadapan antara pemain laki-laki dan perempuan. Kedua, Kabanti Watulea adalah Kabanti yang menggunakan irama Watulea. Kabanti macam ini biasanya dinyanyikan pada waktu menebas hutan atau berkebun. Ketiga, Kabanti Gambusu, yakni pantun yang dinyanyikan dengan diiringi oleh irama gambus. Kadang-kadang instrumen yang digunakan tidak hanya gambus, tetapi dilengkapi dengan biola, kecapi, serta botol kosong yang ditabuh atau dipukul dengan sendok atau paku mengikuti irama lagu dan bunyi-bunyi instrumen enak didengar. Terakhir, Kabanti Modero. Sebenarnya sama dengan Kabanti Gambusu. Kabanti Gambusu sering pula dinyanyikan pada waktu bermain modero. Oleh sebab itu, Kabanti Gambusu disebut pula Kabanti Modero. Modero adalah tari daerah yang hampir sama dengan tari Dulo. Para pemain saling bergandengan tangan membentuk lingkaran sambil menyanyi seirama dengan langkah dalam tarian. Suatu unsur budaya seperti tradisi Kabanti perlu dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya, karena tradisi ini merupakan sarana komunikasi tradisional, sarana sosialisasi efektif dari nilai-nilai yang dipandang penting oleh masyarakat. Nilai-nilai ini diinginkan menjadi pedoman hidup, landasan hidup, dan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Hilangnya tradisi Kabanti ini akan berarti pula hilangnya arena sosial tersebut, dan hal ini akan mempengaruhi kemampuan individu dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Kabanti sebagai jenis tradisi lisan menggunakan tuturan yang dituturkan dan ditransformasikan secara lisan dari generasi ke generasi lewat pelantunan profesionalnya dan masyarakat setempat yang fasih dengan tuturan Kabanti. Dalam masyarakat etnik Muna, saat ini tradisi lisan Kabanti banyak dituturkan generasi tua saja, sedangkan generasi muda sudah jarang mempelajarinya. Bagi sebagian orang Muna, pelestarian suatu unsur tradisi yang dikenal dan akrab dipandang sebagai hal yang sangat penting. Masalah seni pertunjukan sudah ditinggalkan masyarakat pendukungnya. Dalam kaitan dengan ini, Supanggah mengatakan bahwa 1. Seni pertunjukan tersebut mungkin sudah semakin kehilangan fungsi atau kegunaannya di masyarakat akibat beberapa upacara, event, atau kegiatan lain yang biasanya menggunakan jasa kesenian tersebut. Kedua, sering pula kesenian-kesenian tersebut mulai kehilangan nilai atau maknanya karena adanya perubahan pola hidup nilai yang diberlakukan di masyarakatnya. Ketiga, adanya komunikasi yang menyangkut penggunaan bahasa verbal serta bahasa ungkap atau bahasa arkais yang disampaikan melalui elemen-elemen kesenian tersebut tidak dipahami masyarakat pada umumnya.
terakhir, mungkin juga karena wujudnya sudah berkurang menarik lantaran adanya pergeseran selera masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kaban